Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Hidayatullah dari kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam. Ini menjelaskan tema atau penjelasan tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Selanjutnya, yang pertama, pengertian tujuan kurikulum. Menurut Ahmad Hasan berpendapat bahwa konsep kurikulum bisa ditinjau dari 4 sudut, yakni yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian. Yang kedua, sebagai suatu rencana tertulis, yaitu sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Di dalamnya berisi tentang tujuan, bahan ajar, aktivitas belajar, alat-alat atau media, dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yakni dalam bentuk praktek pembelajaran. 4. Sebagai suatu hasil, yaitu konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan melalui ketercapaian tujuan kurikulum terhadap peserta didik. Yang kedua, menurut Dr. Haji Nana Sutjana, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar yang terlibat di dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, menurut Daniel Tanner dan Laura Tanner, mereka mengemukakan pengertian dari kurikulum sebagai suatu pengalaman pembelajaran yang terarah, terencana secara sistematis, juga tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman serta berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan, sehingga para peserta didik memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi. Yang keempat, menurut Saylor, kurikulum ialah keseluruhan usaha pihak sekolah untuk mempengaruhi PBM baik secara langsung di dalam kelas, tempat bermain, ataupun di luar sekolah. Selanjutnya, hierarki tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hierarki sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan keempat, tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional ialah tujuan pendidikan yang akan dicapai menurut jenis dan tingkatan sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing. Biasanya tercantum dalam kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan yang harus dicapai setelah selesai belajar. Tujuan institusional ini berbentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Selanjutnya, nomor 3, tujuan kurikuler adalah tujuan kurikulum sekolah yang telah diperinci menurut bidang studi atau mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional adalah tujuan pokok bahasa atau tujuan subpokok bahasa yang diajarkan oleh guru. Tujuan instruksional dibedakan menjadi 2 macam, yaitu instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang A, umumnya tujuan instruksional umum berada pada tiap-tiap pokok bahasa yang telah dirumuskan di dalam kurikulum sekolah, khususnya di dalam garis-garis besar program pengajaran. Yang B, tujuan instruksional khusus adalah tujuan pengajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa pada akhir tiap jam pelajaran. Biasanya dibuat oleh guru
yang dimuatkan di dalam satuan pelajaran. Selanjutnya, taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisan tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Berbicara tentang taksonomi perilaku siswa sebagai tujuan belajar, saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom sebagai tujuan pembelajaran yang dikenal sebagai sebutan taksonomi Bloom. Menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasi ke dalam 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, dan penilaian. Yang kedua ranah afektif, ranah yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, perorganisasian, dan karakteristik. Yang ketiga ranah psikomotor, ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi fisikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, penyelesaian, dan menciptakan. Taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajaran. Di sini ada beberapa tabel. Tabel yang pertama, tabel kata kerja ranah kognitif. Ada pengetahuan, ada pemahaman, ada penerapan, ada analisis, ada sintesis, ada penilaian. Yang kedua, tabel kata kerja ranah afektif. Ada menerima, ada menangkapi, ada menilai, ada mengelola, ada menghayati. Tabel ketiga, kata kerja ranah psikomotorik. Ada menirukan, ada memanipulasi, ada pengalamian, ada artikulasi. Selanjutnya taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 kawasan atau kelompok, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi Bloom mengelompokkan tujuan kognitif ke dalam 6 kategori. Keenam kategori ini mencakup kompetensi keterampilan intelektual dari yang sederhana, yaitu tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, sampai dengan yang paling kompleks, yaitu tingkat evaluasi. Dengan demikian, tujuan kognitif berorientasi kepada kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai dengan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan mengambungkan gagasan, metode, dan prosedur yang sebelumnya dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan kognitif selalu digunakan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen tersebut lebih mudah diingat dengan bantuan mnemonik ABCD. A. Audience, yaitu siswa yang akan belajar. Yang B. Behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai proses belajarnya dalam pelajaran tersebut. Perilaku ini terdiri atas 2 bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. C. Condition, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana. Siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dihendaki saat dites. Yang D. Degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas maksimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Bahwa batas itu berarti siswa belum mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada
Ada beberapa tabel. Yang pertama, tabel ranah kognitif. Siswa kelas 1 dapat menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna dengan benar. Yang kedua, ranah afektif. Setelah mendengarkan uraian guru mengenai teori permintaan, diharapkan siswa kelas 1 dapat menjabarkan teori permintaan 80%. Ranah psikomotorik. Siswa kelas 2 dapat mengidentifikasi masalah inovasi dengan benar setelah membaca situs internet. Selanjutnya, pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator pencapaian tujuan adalah penyebaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat kecapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Fungsi indikator pencapaian tujuan. Indikator pembelajaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman bagi tenaga pendidik dan saat menyusun alat ukur pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat penunjuk akan adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman saat hendak mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang kelima, sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Berikut ini langkah-langkah merumuskan indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Yang A, memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. B, menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Yang C, menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK. Urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian, kompetensi pada KD. A. UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. B. Kategorikan indikator. Yang pertama, indikator kunci. Indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Yang kedua, indikator pendukung atau indikator persyarat, membantu peserta didik memahami indikator kunci kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai. Siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Yang ketiga, indikator pengayaan, mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal. Tidak harus selalu ada, dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu meningkatkan dari standar minimal. Selanjutnya, cara merumuskan tujuan. Yang pertama, audiens. Audiens berperan sebagai objek sekaligus subjek dalam kegiatan belajar. Audiens yang dimaksudkan di sini yaitu siswa, sehingga siswa yang harus lebih diperhatikan. Yang kedua, behavior. Behavior adalah tingkah laku dalam suatu proses. Dalam kegiatan mengajar, behavior yaitu tingkah laku siswa saat dalam pembelajaran. Saat merumuskan tujuan pembelajaran, behavior menggunakan kata kerja operasional seperti menulis, membaca, menerapkan, dan lain-lain. Yang ketiga, condition atau kondisi dalam kegiatan belajar yaitu keadaan siswa saat sedang berada di kelas. Condition merupakan aspek penting yang harus diperhatikan supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Degree.
Yang keempat, degree, berarti perbandingan dalam kegiatan belajar mengguru, menggunakan degree untuk membandingkan siswa sebelum dan setelah kegiatan belajar. Tujuannya agar guru bisa mengetahui apakah sejauh mana siswanya sudah memahami atau menguasai materi yang akan disampaikan. Jika terdapat perubahan baik, maka tujuan pembelajaran berhasil dilakukan. Terakhir, kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa kurikulum sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen-komponen pula memiliki peranannya agar menciptakan kurikulum yang lebih baik lagi. Kurikulum yang terbentuk dari komponen-komponen tidak dapat dipisahkan. Dan kurikulum meliputi yang pertama tujuan nasional, yang kedua institusional, yang ketiga kurikuler, yang keempat instruksional. Komponen isi meliputi ilmu pengetahuan, nilai pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.